Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardani dengan NIM channel 22001 Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teknik dan metode dalam presentasi. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian presentasi. Menurut Sutarno 2014, presentasi merupakan suatu kegiatan komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau argumen kepada audiens secara sistematis. Individu yang menyampaikan materi tersebut disebut presenter, sedangkan penerima pesan disebut audiens. Menurut Hidayat et al. 2023, presentasi adalah sebuah proses komunikasi yang strategis di mana seorang presenter menyampaikan ide, informasi, atau hasil karya kepada audiens dengan tujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menginspirasi. Proses ini melibatkan pemilihan media yang tepat, penyusunan materi yang jelas, dan penggunaan bahasa yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Novianti 2024, presentasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan keterampilan komunikasi seperti pemilihan kata, penggunaan bahasa tubuh, dan pengelolaan waktu. Dengan latihan yang cukup, setiap orang dapat meningkatkan kemampuan presentasinya. Menurut Gheorghiardi 2022, presentasi merupakan interaksi dua arah yang melibatkan pembicara dengan pendengar. Keberhasilan sebuah presentasi sangat bergantung pada kemampuan berbicara untuk membuat materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami, sehingga pendengar tidak merasa bosan. Topik yang membosankan atau gaya penyampaian yang kurang menarik dapat membuat pendengar kehilangan minat. Tujuan presentasi. Menurut Hidayat et al. 2023, adapun tujuan dari presentasi yaitu A. Menginformasikan, artinya presentasi yang berisi informasi bertujuan untuk mentransfer pengetahuan secara akurat dan komprehensif kepada audiens. Informasi yang disampaikan harus disajikan dengan jelas, ringkas, dan didukung oleh data atau fakta yang relevan, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami dan mengingat pesan yang disampaikan. B. Meyakinkan, atau presentasi berusaha meyakinkan audiens untuk menerima suatu pendapat atau mengambil tindakan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, presenter perlu menyusun argumen yang kuat, didukung oleh bukti-bukti yang valid, dan disampaikan dengan gaya yang meyakinkan. C. Membujuk, artinya presentasi tidak hanya bertujuan untuk meyakinkan, tetapi juga untuk memotivasi audiens untuk bertindak. Dengan menggunakan bahasa yang emosional, cerita yang inspiratif, dan ajakan yang jelas, presenter dapat mendorong audiens untuk mengambil langkah konkret. D. Menginspirasi, artinya presentasi bertujuan untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan harapan pada audiens. Presenter dapat mencapai tujuan ini dengan menceritakan kisah-kisah sukses, menyajikan visi yang menarik, atau memberikan contoh-contoh yang menginspirasi. Masuk kepada materi metode presentasi. Menurut Novianti 2024, metode dalam presentasi terbagi atas sebagai berikut. Yang pertama, ceramah atau lektur. Ceramah adalah metode penyampaian informasi secara satu arah, di mana pembicara berperan sebagai sumber utama pengetahuan. Metode ini efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat faktual dan teoritis dalam waktu yang singkat. 2. Diskusi. Diskusi adalah metode interaktif yang melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara pembicara dan peserta. Metode ini mendorong partisipasi aktif, kritis, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga,
Demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang menunjukkan secara langsung bagaimana suatu proses atau keterampilan dilakukan. Metode ini sangat efektif untuk pembelajaran keterampilan praktis. 4. Cerita atau storytelling. Storytelling adalah metode yang menggunakan narasi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Metode ini membuat materi lebih menarik dan mudah diingat karena melibatkan emosi dan imajinasi audiens. Kelima, visual. Visualisasi adalah penggunaan gambar, grafik, video, atau slide untuk memperjelas informasi. Metode ini sangat efektif untuk menyajikan data yang kompleks atau konsep yang abstrak. Keenam, interaktif. Metode interaktif melibatkan audiens secara langsung melalui aktivitas di kuis, polling, atau simulasi. Metode ini meningkatkan keterlibatan dan pemahaman audiens. Contoh, game edukasi, simulasi bisnis, atau aplikasi pembelajaran online. Kemudian yang ketujuh, persuasif. Adalah metode yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku audiens. Metode ini menggunakan argumen yang kuat, bukti yang relevan, dan bahasa yang emosional. Kemudian hibrida. Metode hibrida menggabungkan beberapa metode di atas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan menarik. Metode ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan audiens. Kemudian kita masuk ke materi teknik presentasi. Menurut Sanata et al. 2022, teknik presentasi yang baik adalah yang pertama, pembukaan yang memukau. Mulailah presentasi dengan cara yang menarik perhatian audiens. Kemudian yang kedua, percaya diri adalah kunci. Yakinlah diri sendiri bahwa Anda mampu menyampaikan pesan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tampilkan energi positif. Sampaikan materi dengan semangat dan antusiasme. 4. Latihan terus-menerus. Latihan presentasi secara berkala untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. 5. Jaga antusiasme. Tetap semangat meskipun menghadapi situasi yang tidak terduga. Kemudian yang keenam, jangan terpaku pada slide. Jangan hanya membaca slide, jadikan slide sebagai pelengkap presentasi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kuasai materi dengan baik, pahami materi presentasi secara mendalam. Selain memahami isi materi, juga pahami tujuan presentasi dan bagaimana cara menyampaikannya dengan efektif. Itu tadi pembahasan materi tentang teknik dan metode dalam presentasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.